Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan mempelajari mengenai uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Nah, uji homogenitas adalah uji untuk mengetahui apakah variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak, gitu ya. Nah, salah satu uji homogenitas itu bisa menggunakan yang namanya adalah uji Bartlett. Kemudian penentuan hipotesisnya H0-nya itu kita misalkan bahwa variansinya sama, jadi bisa kita misalkan seperti itu, H1-nya tidak semua variansi sama. Nah, langkah untuk menghitung suatu variansi, kalian harus menghitung variansinya terlebih dahulu ya, dari sampel yang berukuran N1, N2, kemudian baru dihitung variansi gabungannya. Nah, kemudian setelah itu kita baru mencari B-nya. Ya, uji homogenitasnya itu rumusnya adalah B sama dengan gitu ya. Seperti yang tertulis di sini. Kemudian daerah kritisnya adalah seperti ini ya, B di mana B-nya kurang dari BK, alfa, N1, N2 dan seterusnya. Nah, sekarang contoh ya, kita langsung ke contoh. Dari suatu contoh itu kita diminta untuk menguji apakah produk model A, B, dan C itu mempunyai variansi yang sama atau tidak. Jika secara random diambil 4 buah model, 6 buah model B, dan 5 buah model C. Jadi di situ ada 3 model ya, model A, B, dan C. Ya, dengan pengambilan sampelnya itu dengan pengambilan secara randomnya diambil 4, 6, dan 5 gitu ya. Datanya sudah tertera di situ. Kemudian alfa yang diambil adalah 5%. Kita diminta untuk menentukan kesimpulan dari pengertian tersebut itu seperti apa gitu. Nah, sekarang kita langsung bahas ya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita menggunakan yang namanya adalah prosedur hipotesis yang kemarin sudah pernah kita pelajari. Langkah yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu hipotesisnya, gitu ya. Nah, tadi seseorang kan ingin menguji apakah variansinya itu sama atau tidak. Maka di sini hipotesisnya adalah variansinya sama, hipotesis yang pertama ya, ini sama. Ya, nolnya berarti populasi tidak berasal dari variansi yang sama. Kalau ini artinya adalah populasi berasal dari variansi yang sama. Populasi berasal dari variansi yang sama. Tuh ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan alfanya. Alfa yang diketahui adalah 5%, sehingga di sini 0,05. Nah, sekarang statistik uji yang digunakan adalah menggunakan uji Bartlett ya. Rumusnya tadi sudah dijelaskan. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan suatu proses perhitungan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Pada statistik uji yang digunakan kan seperti ini ya. Di sini ada S1 kuadrat, S2 kuadrat, SP kuadrat. Maka langkahnya adalah kalian harus bisa menentukan dulu apa itu S1-nya kuadrat, S2 kuadrat, dan seterusnya. SP kuadratnya gitu ya. Nah, sekarang kita step by stepnya ya. Tadi diketahui ada 3 model. Model A, model B, dan model C dengan masing-masing seperti ini. Jadi saya tulis dulu model A. Tadi kan diambil kalau model A itu nilainya ada 4, 7, 6, dan 6. Ada 4 ya. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat tabel seperti ini dulu, seperti biasa. Kemudian dari tabel A tadi kalian susun X-nya ditulis seperti ini 4, 7, 6, 6 gitu nilainya ya.
Kemudian kalian cari X kuadratnya. Jadi ini kita kuadratkan 4 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan. Ini ya, X-nya kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 23. X kuadratnya kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 137. Ini untuk yang model A terlebih dahulu. Ya, baru model A. Kemudian langkah selanjutnya sama. Jadi kita cari yang model B-nya. Kita tulis yang model B-nya. Ini model B. Model B sama, kita tulisnya X-nya apa, yaitu 5, 1, 3, dan seterusnya. Kalian cari X kuadratnya. Kemudian dijumlahkan ya, X-nya. Kemudian yang ini adalah jumlah dari X kuadratnya. Demikian juga di model C-nya juga sama seperti itu ya. Kita tuliskan kembali yang di soal nilainya. Kemudian cari kuadratnya. Kemudian baru dijumlahkan. Oke, nah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kembali lagi ke tabel tadi ya untuk yang model A. Kita mau mencari yang namanya adalah S1 kuadrat. Jadi S1 kita misalkan untuk yang miliknya model A ya. S1 kuadrat itu rumusnya adalah N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kita kuadratkan dibagi dengan N dikali dengan N-1. Nah ini sama dengan N untuk model A, banyaknya N untuk model A itu adalah sejumlah ini ya tadi ya 1, 2, 3, 4 yang diambil itu ada 4. Maka di sini 4 dikali dengan sigma X kuadrat, berarti yang ini ya 137 dikurang dengan sigma X-nya 23 kita kuadratkan per N-nya tadi adalah jumlah untuk yang model A ya. Jumlah sampel yang diambil untuk model A adalah jumlah 4 dikali dengan 4 dikurangi 1. Sehingga di sini langkahnya adalah kita kalikan dulu 4 dikali 137 hasilnya adalah 548 dikurang dengan 23 kuadrat adalah 529 dibagi dengan 4 dikalikan dengan 4 dikurang 1 3. Maka di sini hasilnya adalah 19 per 12. Hasilnya 1,58. Ya, itu untuk yang S1 kuadratnya. Sekarang kita cari yang S2 kuadratnya. Nah, sekarang kita cari S2 kuadratnya, itu untuk yang model B ya. Sekarang kita lihat yang model B. Di model B, N-nya, N2 saya misalkan dengan N2 ya, banyaknya N adalah sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka di sini kita tulis 6 dikali dengan sigma X kuadrat kan 85. Dikurangi dengan sigma X-nya yang sudah kita cari 21 kuadrat dikurang dengan tadi banyaknya N untuk yang model B adalah jumlah 6 dikali dengan 6 dikurang 1. Sehingga di sini kita hitung bahwa 6 dikali 85 dulu ya, 510 dikurangi 21 kuadrat adalah 441 per 30. Sehingga di sini hasilnya adalah 69 per 30. 30 itu 6 dikali 5 ini ya, sehingga hasilnya adalah 2,3. Sehingga sudah ketemu S2 kuadratnya adalah 2,3. Nah, sekarang kita cari yang S3 kuadrat. S3 kuadrat itu adalah miliknya model C gitu ya. Dengan cara yang sama, maka di sini sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kita kuadratkan per N dikalikan dengan N-1. Sehingga banyaknya N untuk yang model C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. 5 dikali dengan sigma X kita kuadratkan. Ini kan sudah kita cari 270 dikurang dengan sigma X 36 kuadrat. Ini 5 dikalikan dengan 5 dikurang 1. Maka di sini 5 dikali 270 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 1350 dikurangi 36 kuadrat. Hasilnya adalah 1296 per 5 dikali 4. Sehingga hasilnya di sini adalah 54 per 20. Hasilnya 2,7. Oke, nah sekarang kita sudah ketemu S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan atau mencari S gabungannya. Ya, karena tadi sudah ketemu S1, S2, S3. Nah, sekarang kita mencari
gabungannya. Nah, rumus gabungannya tadi kan sudah ada ya, rumus gabungannya adalah S kuadrat sama dengan sigma, ini dimulai dari I sampai dengan K, NK dikurang 1 dikali dengan SI kuadrat per N dikurangi K. Ya, sehingga di sini sigma itu maksudnya adalah jumlah total keseluruhan ya, jumlah total semuanya tadi. Kemudian ini rumusnya adalah jumlah, karena jumlah ya, N1 dikurang 1. Kita mengikuti ini ya, NK. K untuk yang K1, 2, dan 3, karena tadi ada 3 model. K itu tadi adalah banyaknya model yang digunakan, gitu ya. Maka model pertama itu kan A, saya misalkan dengan N1 dikurang 1 menyesuaikan ya, dikali dengan I itu bisa diganti dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ada 3 model, maka kita gunakan S1, 2, dan 3. Ini kita misalkan S1 kuadrat ditambah dengan N2 ya dikurang 1 S2 kuadrat plus N3 dikurang 1 S3 kuadrat. Kenapa di sini sampai 3? Karena tadi modelnya adalah 3, yaitu A, B, dan C gitu ya. Kalau 4 ya berarti nanti teruskan aja di sini 4, S4, N4 dan seterusnya gitu ya, per N dikurang 1. N di sini maksudnya adalah N besar di sini, maksudnya adalah jumlah keseluruhan banyaknya data yang diambil tadi. Keseluruhan banyak data. Jadi model A tadi data yang diambil sejumlah 4 gitu ya. Model A itu kan 4. Model B itu kan ada 8 ya. Model B maaf 6 ya. Model B 6. Kemudian model C datanya kan 5. Nah, N besar itu kan jumlah keseluruhan data itu maksudnya ya. Dikurangi dengan K. Yang dimaksud K itu adalah banyaknya model yang digunakan, yaitu model A, B, C. Ada 3 ya. Maka di sini dikurangi dengan 3. Gitu ya. Kalau ada model D ya berarti 4, E ya 5 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. N1 banyaknya N untuk model A tadi adalah 4 dikurang 1. Kita tinggal masukkan saja ke rumusnya ya. Dikurang dengan dikali dengan S1 kuadrat. Tadi kan sudah kita hitung. S1 kuadrat hasilnya adalah 1,58 gitu ya. Tadi kita hitung, kalian lihat kembali tadi. Kemudian N2 banyaknya N untuk yang model B, 6 dikurang 1 dikali dengan S2 kuadrat tadi kan 2,3 ditambah 5 dikurang 1 banyaknya N untuk yang model C dikali dengan S3 kuadrat yang tadi sudah kita hitung 2,7 per 4 ditambah 6 ditambah 5 itu kan 15 dikurang 3. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya. 4 dikurang 1, 3 dikali 1,58 ditambah 5 dikali 2,3 ditambah 4 dikali 2,7 per 15 kurangi 3 kan 12 ya. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. 3 dikali 1,58 7,9 ditambah 5 dikali 2,3 11,5 ditambah 4 kali 2,7 10,8 per 12. Nah, ini baru kita jumlahkan yang atas ya. Hasilnya adalah 30,2 per 12. Sehingga di sini hasilnya adalah 2,51. Nah, ini kita sudah ketemu S gabungannya ya. Nah, langkah selanjutnya kita adalah mencari B-nya. Nah, untuk mencari B kan rumusnya seperti ini ya. Untuk mencari B S1 kuadrat pangkat N1 N1 dikurang 1 dan seterusnya. Kemudian yang ini dikurung lagi, dipangkatkan dengan seper N dikurang K per SP kuadrat gitu ya. Sehingga di sini sama dengan S1 kuadrat tadi kan sudah kita hitung ya. Tadi kita melihat data sebelumnya. S1 kuadrat hasilnya tadi adalah 1,58. Nah, sekarang N1 itu banyaknya data di model yang pertama ya. Banyaknya data di model yang pertama kan tadi 4. Langsung aja dikurangi 1, maka di sini 3. Dikali dengan S2 kuadrat adalah 2,3. Banyaknya data model B kan tadi ada 6. Langsung dikurang 1, maka di sini 5 gitu ya. Kemudian dikali dengan S3 kuadratnya tadi 2,7. N3 adalah banyaknya data di model yang C itu kan sejumlah 5 ya.
sejumlah 5 dikurang 1, maka di sini 4. Ya, kemudian dipangkatkan dengan 1 per N besar tadi ya, kalian hitung N besar adalah banyaknya data semuanya. Jadi semuanya ditambahkan, model A datanya ada berapa, model B berapa, C berapa. Tadi kan ada 15 ya, secara keseluruhan ada 15. Dikurang dengan K itu tadi adalah banyaknya model yang digunakan. Karena ada 3 maka dikurangi dengan 3 gitu ya. Dibagi dengan SP yang sudah kita cari, hasilnya adalah 2,51 gitu. Kemudian kita hitung. Maka kita cari dulu 1,58 pangkat 3 hasilnya adalah 3,94 dikali dengan 2,3 pangkat 5 hasilnya adalah 4,36. Bisa kalian cari pakai kalkulator ya. Kemudian 2,7 pangkat 4 hasilnya adalah 53,14. Nah ini dipangkatkan lagi dengan 1 per 12 ya, dibagi dengan 2,51. Nah sekarang langkahnya adalah kita kalikan dulu semuanya ini. 3,94 dikali 4,36 dikali ini ya. Maka hasilnya adalah 13.475,156. Ini koma ya. Pangkat 1 per 12 dibagi dengan 2,51. Nah ini kita pangkatkan dulu yang atas ya. Pangkat 1 per 12 kalian cari pakai kalkulator lah ya. Maka di sini hasilnya 2,208 dibagi 2,51. Maka hasilnya adalah 0,879 untuk B-nya. Jadi kita sudah menemukan B-nya adalah 0,879. Kita sudah menemukan B-nya. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita mencari yang namanya daerah kritis untuk langkah yang ke-5. Nah, lanjut ke daerah kritis ya. Daerah kritis, untuk mencari daerah kritis adalah B3. Kenapa di sini 3? Ini adalah jumlah tadi banyaknya model yang digunakan. Karena ada 3 model yaitu A, B, C, D, maka di sini saya tulis dengan B3 gitu ya. Kemudian di sini 0,05. 0,05 itu apa? Alfanya ya. Alfanya. Kemudian 4 itu adalah banyaknya data untuk model A, 6 banyaknya data untuk model B, kemudian 5 ini banyaknya data untuk model C. Jadi nulisnya gitu ya. Oke. Kemudian sama dengan sekarang kita cari nilai kritiknya ya. Nilai kritiknya kalian bisa menggunakan tabel nilai kritik ini patokannya ya. Jadi untuk melihat yang pertama kalian melihatkan dulu yang model A. Model A tadi datanya sebanyak 4. Oke, kalian cari dulu yang N-nya, kalian turunkan dulu ke bawah. Kalian lihat yang pojok kiri kan ada tulisan N ya. Turun ke bawah, cari yang 4 ya. Setelah itu tarik ke kanan, cari 3. K-nya adalah 3. Kenapa? Karena modelnya jumlah 3 ya. Sehingga ketemu nilai kritisnya adalah 0,4699 ya. Terus kemudian yang model B tadi 6 datanya, maka N-nya adalah 6, maka kalian cari N-nya 6, turun ke bawah, cari yang 6, kemudian tarik ke kanan, cari angka 3, cari K-nya adalah 3, ya, K-nya tetap 3 karena modelnya ada 3. Nah, setelah itu yang model C ya, sehingga hasilnya adalah model B, 0,6483. Sekarang yang model C tadi N-nya adalah 5, kalian cari N-nya 5, turun N5, kemudian tarik ke kanan, K-nya adalah 3, tetap K-nya 3, sehingga hasilnya adalah 0,5765. Oke, sekarang kita pindahkan ya. 4, kita sesuaikan rumus yang tadi ya, 4 itu adalah untuk model A, jadi banyaknya data untuk model A, 4 ya, 4 dikali dengan ini hasil yang kalian tadi lihat di tabel uji Bartlett ya. 4. Kemudian di sini karena di sini adalah tadi N-nya, jadi model A kan banyaknya 4 ya. 4, kalian lihat yang di uji Bartlett tadi kan N-nya 4, kemudian K-nya 3. K-nya itu karena jumlah banyaknya model adalah 3 gitu ya.
bawah kalian cari dulu 4, kemudian yang atas yang horizontal kalian cari yang 3 tadi ya. Maka di sini kan hasilnya tadi 0,49699 ditambah dengan 6 dikali dengan 0,6483 ditambah 6, itu maksudnya adalah untuk banyaknya data yang model B tadi ya. Kemudian ditambah dengan 5 dikali dengan 0,5762 ya, dibagi dengan 15. Nah, yang 15 ini kan dari jumlah semua datanya tadi ya. Jumlahnya adalah 15 dari model A berapa, model B ditambah model C. Jumlahnya adalah 15. Nah, sekarang saya ulas lagi ya tadi. Kenapa di sini diperoleh 0,6483? Semoga sudah paham ya, karena 0,6483 diperoleh dari tabel ya, tabel uji Bartlett. Kalian cari dulu karena model B itu jumlah yang data yang di model B adalah 6. Kalian yang ke bawah itu kan 6 ya. 6, kemudian tarik ke kanan sebanyak tarik ke kanan, kalian cari yang populasinya K-nya adalah 3. Kenapa? Karena model yang kita gunakan adalah ada 3, yaitu ABC. 6 ke bawah dulu baru ke kanan. Kalian cari yang atasnya adalah K-nya adalah 3. Sama, di sini model C-nya 5. N-nya kalian cari dulu yang vertikal, yang ke bawah 5, kemudian tarik ke kanan, kalian cari yang atasnya adalah 3 ya, populasinya K-nya adalah 3, maka ketemunya adalah 0,5762. Kemudian kita kalikan saja ini ya, satu-satu. 4 dikali 0,4699, maka hasilnya 1,8796 ditambah 3,8898, hasil kali 6 dan ini, kemudian ditambah dengan 5 dikali 0, ini hasilnya 2,881 per 15. Kemudian kalian jumlahkan dulu yang atas. Di sini hasilnya adalah 8,6504 per 15. Nah, hasilnya adalah 0,5767. Oke, nah kita sudah ketemu hasilnya 0,5767. Maka di sini daerah kritisnya adalah B, di mana B sesuai dengan rumusnya tadi ya, tandanya adalah kurang dari yang tadi sudah kita hitung 0,5767. Yang masuk wilayah daerah kritis adalah jika B-nya itu kurang dari 0,5767. Nah, sekarang kita cek. Kita cek B hitung. B hitung itu yang mana? B yang tadi di awal kita cari. B hitung yang itu tadi ya, yang di awal kita sudah cari pakai rumus yang ini. Ini tadi ya B-nya. Kemudian hasil tadi adalah 0,879. Nah, kita cek apakah 0,879 ya, B hitungnya ini apakah masuk dalam wilayah daerah kritis atau tidak ya. Masuk dalam wilayah daerah kritis jika kurang dari 0,5767. Kita cek 0,879 apakah dia kurang dari 0,5767. Ini kan 4 digit di belakang koma ya. Ini kan 3. Ini kita tambahkan saja 0 di sini. Kan artinya sama. Oke, 0,8797 masuk enggak di wilayah? Apakah dia kurang dari 0,5767? Tidak ya, tidak. Karena dia kan lebih besar dari 0,5767, maka dia tidak masuk dalam wilayah daerah kritis. Kalau tidak masuk tandanya gini, bukan anggota dari daerah kritis. Tandanya gitu ya. Nah, kalau bukan wilayah masuk dalam anggota kritis, maka keputusan ujinya apa? Langkah ke-6 adalah keputusan uji. Kalau tidak masuk dalam wilayah daerah kritis, artinya H0-nya adalah diterima ya. Kemudian langkah yang ke-7, kesimpulan. Kalau H0 diterima, maka kesimpulannya apa? H0-nya tadi apa? H0-nya adalah variansinya dari 3 populasi adalah sama. Variansi dari 3 populasi tersebut sama atau bisa dibilang homogen gitu ya.